akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila. Apakah teman-teman tahu bahwa Pancasila lahir pada sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 1 Juni. Pada saat itu, Presiden Soekarno merumuskan 5 gagasan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan dan internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sejak saat itulah Pancasila lahir. Pancasila digunakan masyarakat Indonesia sebagai landasan utama dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sangat menyadari bahwa Pancasila sangat penting dalam bangsa Indonesia. Maka dari itulah masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi bangsa, apa maksudnya? Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan. Nah, suatu lembaga atau organisasi tentunya memiliki cita-cita, tujuan, dan pemikiran untuk menjalankan negara tersebut. Jadi, ideologi berperan sebagai alat atau pikiran yang digunakan suatu negara untuk mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, Pancasila membimbing negara atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya melalui berbagai realisasi pembangunan. Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelima nilai dalam Pancasila itu merupakan sumber dari segala kehidupan berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menjalankan negara dan pemerintahan, bangsa Indonesia harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia saat ini sudah diberi kebebasan untuk memeluk agama menurut kepercayaannya. Masyarakat Indonesia juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai kepercayaannya tanpa merasa takut akan gangguan intoleransi. Masyarakat juga diminta untuk tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi nilai toleransi untuk menciptakan masyarakat yang rukun serta adil dan damai. Nah, contoh implementasi dari Pancasila sila pertama yaitu menjalankan perintah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, masyarakat Indonesia memiliki persamaan hak dalam pemenuhan kesejahteraannya. Masyarakat Indonesia juga memiliki hak yang sama dalam hukum, politik, dan bidang lainnya yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melihat perbedaan suku dan ras suatu masyarakat. Bentuk implementasi sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tidak membedakan masyarakat Indonesia berdasarkan suku, ras, warna kulit, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Yang kedua, menyadari bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang keempat, adanya persamaan hak dan tidak ada perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, tidak ada perlakuan diskriminatif. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Pada sila ini, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat memicu perpecahan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyadari dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Kita harus menghindar aksi-aksi yang dapat memecah belah bangsa kita. Bentuk implementasi sila ketiga adalah cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan menjatuhkan bangsa sendiri, ikut serta dalam perdamaian dunia, menjunjung tinggi nilai persatuan, dan yang terakhir adalah mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sila keempat adalah
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, kita melihat bahwa bangsa Indonesia telah mengalami banyak sekali masyarakat yang menyebabkan menurunnya nilai dalam sila keempat ini. Contohnya adalah sengketa dalam pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini juga diperparah oleh buruknya sikap masyarakat Indonesia yang tidak bisa menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus belajar dalam menghargai segala keputusan dan menghormatinya. Bentuk implementasi dari sila keempat adalah mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati segala keputusan dari hasil musyawarah, mementingkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, dan yang terakhir adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat kita lihat bahwa tujuan dari sila ini adalah memberikan persamaan hak dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara merata. Masyarakat Indonesia berhak memiliki hak asasi manusia dan memiliki persamaan di mata hukum. Bentuk implementasi dari sila kelima adalah berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi seseorang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Meskipun banyak orang lain yang ingin memecah belah persatuan dan memudarkan nilai-nilai Pancasila, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diperjuangkan oleh para pahlawan kita dengan susah payah. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muda harus menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan banyak masalah dan dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.